Perkenalkan, nama saya Pandusi Witriaji. Saya dari Universitas Sahid dengan prodi Manajemen Pariwisata dengan nomor NPM 2021 11 90 19. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen akuntansi. Baik, kali ini saya akan membahas tentang pembahasan pertama, yaitu tentang perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan merupakan salah satu bidang akuntansi yang berfokus pada penyimpanan laporan keuangan yang dilakukan secara bertahap dalam setiap perusahaan. Laporan ini menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban menjadi pihak kepada manajemen, para pemegang saham, dan investor. Sedangkan akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang tujuan utamanya adalah menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal perusahaan seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan pihak internal lainnya. Objektif akuntansi manajemen yang pertama itu ada costing service, products, other objectives of interest to management. Yang kedua ada planning, controlling, evaluating, dan continuous improvement. Lalu yang ketiga ada decision making. Lalu costing dan decision making terdiri dari input yang terdiri atas economic value, proses atau bisa disebut juga dengan collecting and measuring, storing, analyzing, reporting, managing. Output yaitu special reports, product cost, customer cost, budget, performance report, personal communication. Lalu yang terakhir ada user, di antara user yang akan kembali kepada input. Ada manajemen proses juga di mana ada planning, mendetailkan suatu rencana untuk meraih kesinambungan perusahaan. Lalu controlling, memonitoring rencana implementasi dan pelaksanaan pekerjaan saat dibutuhkan. Lalu yang terakhir ada decision making, memilih di antara alternatif yang bersaing. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang konsep biaya dan perilaku biaya. Konsep biaya adalah nilai tukar pengeluaran pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Beban adalah aliran keluar terukur dari barang atau jasa yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba. Pengertian biaya. Biaya adalah nilai moneter barang dan jasa yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat sekarang atau di masa depan. Perbedaan biaya dan pengeluaran adalah semua belanja yang dikeluarkan, baik yang bisa dielakkan maupun tidak bisa dielakkan, itu dinamakan pengeluaran. Sedangkan biaya adalah pengeluaran yang tidak dapat dielakkan dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, biaya adalah bagian dari pengeluaran. Biaya tidak sama dengan pengeluaran. Biaya harus menggambarkan kegiatan. Biaya harus relevan dengan kegiatan yang dilakukan. Teori biaya dikembangkan berdasarkan teori produksi, yaitu bagaimana mendapatkan formulasi biaya. Input yang paling efisien untuk menghasilkan produksi, output tertentu. Dengan demikian, maka teori biaya digunakan untuk menentukan tingkat produksi atau output yang optimum dengan biaya minimum. Analisis terhadap faktor-faktor ekonomi dan teknologi yang menunjang produksi untuk mendapatkan teknologi yang tepat dan cocok untuk kondisi perusahaan dengan biaya minimum. Jenis biaya dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan tertentu, khususnya dalam rangka pengambilan kebijakan dan keputusan bisnis. Dalam kenyataannya, masing-masing biaya mempunyai sifat dan kegunaannya yang khusus pengambilan keputusan. Menurut realitas, biaya pengorbanan adalah biaya yang timbul karena mengorbankan kesempatan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan lain. Misalnya, pengundulan hutan untuk industri kayu. Lalu ada biaya sebenarnya, adalah biaya yang benar-benar dibayarkan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Misalnya, biaya upah dan gaji. Menurut konsep pencatatan, biaya akuntansi adalah biaya yang berdasarkan pada pencatatan akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Misalnya, biaya bahan baku, biaya gaji dan upah, atau biaya komunikasi. Biaya ekonomi adalah biaya yang benar-benar dibayarkan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan pada biaya ekonomis ini. Walaupun hampir semua dicatat, namun masih ada biaya yang tidak dibayarkan karena memang tidak dicatat. Misalnya seorang yang bekerja pada perusahaannya sendiri. Menurut periode waktu, biaya jangka pendek adalah periode di mana masih ada kelompok dari biaya tetap dan biaya variabel. Untuk jangka pendek, biaya terdiri dari biaya tetap,
TFC, dan biaya variabel TVC. Lalu ada biaya jangka panjang adalah periode di mana seluruh biaya berubah variabel. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Menurut karakteristiknya, jumlahnya. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap, tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya output. Contohnya biaya penyusutan, biaya sewa, gaji karyawan, dan bunga. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah variabel sesuai dengan perubahan tingkat atau volume produksi. Contoh, biaya bahan baku, biaya energi, komisi penjualan, upah tenaga kerja. Menurut karakteristik satuannya terdapat 3. Biaya total adalah jumlah dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output. Biaya rata-rata per unit output adalah jumlah dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah output untuk mencapai keuntungan. Biaya rata-rata per unit produksi ini berguna sebagai informasi dasar untuk menentukan produksi yang paling efisien. Perusahaan akan berproduksi pada tingkat biaya rata-rata per unit output yang paling rendah. Lalu yang terakhir ada biaya marginal. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang dikeluarkan karena ada tambahan 1 unit output. Lalu ada menurut relevansinya. Biaya relevan adalah seluruh jenis biaya dengan karakteristik seperti TFC, TVC, TC, AFC, AVC, ATC, dan MC. Lalu biaya relevan, irrelevant cost adalah jenis biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan namun tidak relevan dengan pengambilan keputusan dalam bisnis. Lalu ada perilaku biaya. Perilaku biaya adalah biaya yang akan bereaksi atau berubah dengan adanya perubahan tingkat aktivitas bisnis. Jenis-jenis berdasarkan perilakunya dalam bereaksi terhadap perubahan volume produksi. Ada 3, yaitu biaya variabel, yaitu biaya yang akan selalu berfluktuasi sejalan dengan perubahan biaya tingkat aktivitas perusahaan. Lalu ada biaya tetap, yaitu biaya yang relatif tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam batas tertentu. Lalu ada biaya semi variabel, satu jenis biaya yang sebagian mengandung komponen variabel dan sebagian lagi mengandung sifat tetap. Lalu pembahasan selanjutnya adalah peran dan konsep akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan taktis. Dengan topik yang pertama, model pengambilan keputusan taktis, yang kedua konsep biaya relevan, yang ketiga adalah etika dalam pengambilan keputusan taktis, yang keempat relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya. Dengan overview, pembuatan keputusan taktis adalah pembuatan keputusan dengan memilih dari beberapa alternatif dalam waktu yang singkat. Misalnya, menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga normal untuk memanfaatkan kapasitas yang masih menganggur. Meskipun keputusan taktis tampaknya ditujukan untuk kepentingan jangka pendek, namun harus diingat bahwa keputusan jangka pendek seringkali memiliki konsekuensi jangka panjang. Keputusan taktis harus mendukung sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan, meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek atau berskala kecil. Lalu keputusan taktis yang tepat berarti bahwa keputusan yang dibuat mencapai tidak hanya tujuan terbatas, tapi juga berguna untuk jangka panjang. Tidak ada keputusan taktis yang harus dibuat jika keputusan tersebut tidak mendukung sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Kalau ada model pembuatan keputusan taktis, langkah-langkah yang menjelaskan proses pengambilan keputusan taktis adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali dan menemukan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi setiap alternatif yang mungkin terjadi solusi yang layak dari permasalahan serta menghilangkan alternatif yang tidak layak. Yang ketiga, ada mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif yang layak. Selanjutnya, mengidentifikasikan biaya dan manfaat mana yang relevan dan tidak relevan, serta menghapus biaya yang tidak relevan dari pertimbangan. Yang keempat, menghitung total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Yang kelima, memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap aspek kualitatif dari masing-masing faktor
Misalnya, kualitas bahan baku, keandalan sumber pasokan, perkiraan kestabilan harga. Lalu yang terakhir ada membuat keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar secara keseluruhan. Lalu kita akan membahas tentang konsep biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa mendatang muncul dalam situasi di mana pengambilan keputusan harus memilih di antara dua pilihan atau lebih. Untuk menentukan pilihan mana yang terbaik, pengambilan keputusan akan memilih keputusan yang mempunyai manfaat tertinggi yang bisa diukur dalam satuan uang. Jadi, pengambilan keputusan akan membutuhkan informasi pada biaya yang relevan. Biaya relevan adalah biaya masa datang yang diharapkan berbeda untuk berbagai alternatif pengambilan keputusan. Konsep-konsep biaya yang terkait dengan analisis biaya relevan. Yang pertama itu adalah perilaku biaya atau variabilitas biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya kesempatan, avoidable cost, dan unavoidable cost. Biaya yang pantas dipertimbangkan atau tidak. Lalu ada biaya masukan. Dalam rangka pengambilan keputusan, biaya relevan harus memiliki manfaat yang paling tinggi supaya biaya tersebut pertama itu harus berada pada waktu yang dilakukan perbandingan pilihan keputusan. Lalu kedua itu harus bernilai kini atau masa yang akan datang. Menurut Bohler yang diterjemahkan oleh Asusanti Ambraini pada tahun 2000 di halaman 426, biaya relevan adalah biaya yang dikeluarkan pada masa yang akan datang yang berbeda untuk setiap pilihan yang tersedia bagi pengambilan keputusan. Terdapat 5 tahap dalam proses pengambilan keputusan melalui analisa yang relevan. Yang pertama itu identifikasi masalah. Yang kedua, identifikasi berbagai alternatif sebagai solusi pemecahan masalah. Yang ketiga, identifikasi biaya keuntungan. Hindari biaya dan keuntungan yang tidak relevan untuk masing-masing alternatif. Yang keempat, bandingkan biaya relevan cost, dan revenue untuk masing-masing alternatif. Yang kelima, pilih alternatif yang paling mungkin menguntungkan. Etika dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk memenuhi sasaran jangka pendek. Pencapaian sasaran adalah penting, tetapi bagaimana cara mencapainya adalah hal yang lebih penting. Namun sayang, sebagian manajer mengabaikan aspek etika dalam pengambilan keputusan taktis dengan alasan adanya tekanan yang berat untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Misalnya, PHK karyawan serta pengurangan kualitas bahan biaya dan desain untuk menaikkan laba jangka pendek. Pada dasarnya, dilema etika ini dapat diatasi dengan menggunakan rasio dan tidak memfokuskan semata-mata pada sasaran jangka pendek atau beban jangka panjang. Tanggung jawab moral terhadap berbagai stakeholders seperti karyawan, pelanggan, pemerintah, masyarakat hendaknya menjadi pertimbangan utama. Lalu ada referensi perilaku, biaya, dan model penggunaan sumber daya. Biasanya biaya variabel dianggap sebagai biaya yang relevan, sedangkan biaya tetap tidak dianggap relevan. Namun, kunci utama dalam memahami biaya relevan atau tidak relevan ini adalah bahwa perusahaan terhadap permintaan dan penawaran atas sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan dalam penilaian relevansi. Jika pertumbuhan dalam penawaran dan permintaan sumber daya terhadap beberapa alternatif menyebabkan perubahan dalam pengeluaran sumber daya, maka perubahan dalam pengeluaran sumber daya merupakan biaya yang relevan yang harus digunakan dalam menilai keunggulan relatif dari dua alternatif, yaitu sumber daya fleksibel. Sumber daya fleksibel adalah sumber daya yang dapat dengan mudah diperoleh pada saat dan dengan jumlah yang diinginkan. Misalnya, listrik sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan sama dengan jumlah sumber daya yang ditawarkan. Jika permintaan sumber daya berubah untuk setiap alternatif, biaya relevan. Lalu ada sumber daya terikat. Sumber daya terikat adalah sumber daya yang diperoleh sebelum digunakan. Misalnya, gaji pegawai. Biaya dari sumber daya terikat ini termasuk bisa relevan atau tidak relevan.
Untuk sumber daya terikat jangka pendek, jika terdapat perubahan permintaan di antara aktivitas yang mengakibatkan perubahan penawaran sumber daya dan penurunan biaya aktivitas yang maka biaya tersebut menjadi relevan untuk pengambilan keputusan taktis. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga kita dapat bertemu di kemudian hari.